dibuka dengan sebuah adegan mantap-mantap yang dilakukan oleh dua sejoli. Tanpa rasa malu, pasangan ini mantap-mantap di pinggir pantai. Tapi tiba-tiba aja muncul seekor kepiting laut yang seolah-olah nampak tidak berbahaya. Mereka pun berhenti dan si pria mencoba mengabadikan momen dengan memfoto bersama kepiting tersebut. Tapi tidak disangka-sangka kepiting tersebut berbahaya dan menyerang wajah si pria. Si wanita begitu panik, ia pun mencoba membunuh makhluk itu, namun ia malah menghancurkan kepala si pria yang membuatnya tewas. Kemudian Sin memperkenalkan dua sahabat sejati bernama Maddie dan Phillips. Terlihat Phillips memiliki kekurangan fisik dan berada di kursi roda. Meskipun demikian, Maddie selalu menemaninya kapanpun dan dimanapun berada. Hari itu, Phillips memeriksa kotak surat dan mendapatkan sebuah paket pesanannya. Lalu mereka berdua pun pergi ke base camp untuk membukanya. You want it? Yeah. You want it? Isi paket itu seperti laser yang harus hati-hati menggunakannya. Hampir saja benda itu melukai seorang sheriff. Di sini Phillips memiliki kakak bernama Hunter yang bekerja sebagai polisi. Tidak lama kemudian, Hunter dan partnernya Sheriff Flanagan mendapatkan panggilan penting bahwa di pantai ada sesuatu masalah yang harus diselidiki. Begitu mereka sampai di TKP, terlihat seekor paus mati terdampar di pinggir pantai. Tidak hanya tercium bau bangkai paus itu, mereka berdua dibingungkan dengan apa yang membuat paus ini mati. Sementara itu, Maddie dan Phillips di sekolah sedang mengikuti pelajaran praktek pembedahan. Guru mereka bernama Anna. Tidak lain tidak bukan, dia adalah ibu Maddie. Selesai mengikuti kelas, salah satu murid culun bernama Radu menghampiri dua sahabat ini. Di situ Radu berencana mengajak Maddie sebagai pasangannya ke pesta dansa. Namun tentu saja Maddie menolak dan mengatakan Phillips adalah pacar kesayangannya. America. Di sisi lain, Sheriff Flanagan dan Bupati Hunter masih menyelidiki kejadian aneh di pantai. Di situ ada barang bukti lain di mana Hunter menemukan jasad manusia yang tinggal tengkorak. Kemudian kedua orang ini pun mengikuti sebuah jejak yang mengarah ke goa. Hunter ditugaskan Sheriff Flanagan untuk mengecek keadaan di dalam. Begitu dia masuk, betapa mengerikannya Bupati Hunter disuguhkan oleh pemandangan jasad manusia dalam kondisi tercabik-cabik. Tidak jauh dari situ terlihat ada seorang wanita yang menghadap ke pantai. Saat dihampiri, ternyata wanita itu yang tadi terlihat wajahnya hancur sebelah dimakan kepiting buas tersebut. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat di tempat lain, Radu tengah bersama dua orang dewasa yang jahil. Mereka saling mengobrol serta membuat lelucon tentang Radu yang culun. Tapi tidak lama kemudian, entah dari mana asalnya, tempat mereka diserbu oleh puluhan kepiting buas. Dua orang itu menjadi korban, namun beruntung Radu masih bisa selamat dan berhasil melarikan diri. Sementara itu di base camp, ada Phillips sedang membuat penemuan. Di situ kakaknya datang yang kemudian penasaran melihat apa yang sedang dikerjakan oleh Phillips. Phillips sendiri meskipun kekurangan, dia adalah anak yang pintar dalam segala hal. Phillips ternyata sedang menciptakan sebuah alat yang bisa menompang kakinya agar bisa berjalan normal. Awalnya Phillips berhasil menciptakan alat tersebut bekerja dengan baik. Namun tiba-tiba dia tersetrum dan sepertinya ciptaannya itu belum sempurna. Kesal dengan dirinya sendiri, Phillips pun pergi. Maddie berusaha menghibur Phillips, yang kemudian mereka berdua memutuskan pergi ke pantai. Really shitty mood. Wait, really?
Alright. Then come on, Davida. Sementara itu, Anna menemani Dupati Hunter dan menghabiskan waktu berduaan. Oh my god, I remember how pissed they were. Did someone Di tempat lain, Radu yang selamat, dia pergi ke sebuah bar untuk memperingati semua orang. Namun dikarenakan tingkah lakunya yang seperti itu, orang-orang menganggapnya halu dan otomatis mengusir Radu untuk segera pergi. Kesal dibuatnya, Radu pergi meninggalkan bar. Dan di waktu yang bersamaan, seekor kepiting secara diam-diam masuk ke dalam bar. Lalu ketika di jalanan, kebetulan sekali Radu bertemu dengan Maddie dan Phillips. Sekali lagi Radu mencoba memperingati mereka tentang ancaman bahaya dari seekor kepiting. Awalnya Phillips tidak percaya, akan tetapi tiba-tiba muncul satu ekor kepiting yang datang mendekat. Tidak tahu bahwa makhluk itu berbahaya, Maddie mencoba menghampirinya. Di situ Maddie mengulurkan tangannya, dan aneh sekali kepiting itu seketika langsung mati. Melihat ini Radu kesenangan, dia pun menganggap Maddie sebagai pahlawan. Kemudian Maddie dan Phillips memutuskan kembali. Phillips, Maddie, Anna, dan Dupati Hunter tinggal di sebuah trailer usang. Setelah Phillips dan Dupati Hunter bobo, Maddie mengajak ibunya masuk ke base camp Phillips. of little faith? Wait. Di situ banyak barang-barang hasil ciptaan Phillips. Maddie pun membanggakan Phillips di depan ibunya bahwa Phillips anak yang baik dan pintar. Radu yang masih berada di tempat marah-marah sendiri mengungkapkan kekesalannya terhadap kepiting tersebut. Memang kepitingnya terlihat tidak bergerak, tapi secara mengejutkan ternyata binatang itu masih hidup. Singkat waktu, di sini Phillips akhirnya bisa menyempurnakan alatnya. Dia pun begitu senang bisa menggunakan alat itu yang membantu dirinya berjalan pergi ke pesta dansa yang diadakan sekolah bersama Dupati Hunter. Di sana Phillips bertemu kekasih tercintanya yang terlihat sangat cantik. Maddie bahagia bisa melihat Phillips berjalan. Moves out about 2 left feet. Lalu jika yang lain asik berjoget-joget, Dupati Hunter malah sibuk mencari Anna. Tanpa diduga-duga, entah dari mana kepiting berbahaya itu sudah menyusup ke sekolah. Akhirnya Hunter menemukan Anna di toilet bersamaan juga dengan kepiting itu yang menghilang. Say, nice pink shirt. Kemudian pesta dansa itu pun begitu meriah. Kelompok ini dan para tamu undangan yang lain sangat antusias bersenang-senang dan berdansa bersama. Ketika semuanya sedang asik berdansa, secara diam-diam satu ekor kepiting itu menyusup ke dalam pesta. Seorang DJ diserang dan tewas mengenaskan. Semua orang yang menyaksikannya sangat panik. Jalan satu-satunya keluar pun dipenuhi oleh puluhan kepiting yang menyerang secara mendadak. Kini pesta yang awalnya sangat seru berubah menjadi teror pembantaian kepiting. Banyak sekali pengunjung yang diserang. Kebanyakan para korban diserang di bagian wajah dan anunya. Di situ Maddie mendapatkan serangan kecil di kakinya, tapi dia berhasil melawan. Dan beruntung kelompok Phillips semuanya selamat. Di saat kondisi semua orang dalam kepanikan, di situ tiba-tiba aja seekor kepiting bermutasi dan berhasil menjadi monster mengerikan. Hunter, Phillips, Maddie, dan Anna mencoba melarikan diri. Tapi di waktu yang tidak tepat, alat bantu berjalan Phillips rusak. Hunter berusaha membantu Phillips, tapi apesnya monster kepiting itu datang untuk menyerang. Mereka berdua harus segera cepat pergi, tapi kondisi Phillips tidak memungkinkan. Akhirnya Hunter pasang badan dan pasrah diserang kepiting untuk melindungi adiknya. Wah,
tidak disangka Radu masih selamat dan muncul di waktu yang tepat sebagai pahlawan. Setelah mereka mendapatkan tempat persembunyian yang aman, mereka mulai berpendapat tentang serangan kepiting tersebut. Anda melihat dalam buku pengetahuan bahwa makhluk itu sejenis kepiting, tapi lebih tepatnya itu kepiting tapal kuda. Ternyata spesies ini sudah hidup ratusan tahun, bahkan sampai sekarang dan tetap aman. Entah apa yang membuatnya ganas, mungkin ini disebabkan oleh radiasi atau hal lain. Hunter pun menyadari bahwa saat dia meneliti paus itu, dia tahu bahwa kepiting inilah yang menyebabkan paus tewas. Kemudian, kelompok ini pun memikirkan sebuah cara bagaimana mereka harus melawan makhluk tersebut dan selamat. Attacking our town? Yes, and what? Sementara itu, kepiting-kepiting ganas mulai tersebar di semua tempat. Salah satunya, makhluk ini sudah memenuhi tempat bar, di mana mereka layaknya manusia, berpesta, abok-abokan, dan bermain judai. Phillips dan yang lainnya berlindung di dalam mobil. Selama di perjalanan, mereka semua menyaksikan pemandangan mengerikan, di mana makhluk ini sudah mendominasi kota, menyerang dan mengendalikan manusia. Tidak hanya itu, makhluk ini juga banyak yang sudah bermutasi, sehingga sedikit kesempatan untuk bisa memusnahkannya. Kelompok ini akhirnya sampai di base camp Phillips. Di situ Radu terkesima dengan barang-barang ciptaan Phillips. Lalu Phillips mengeluarkan sebuah kertas di mana dia sudah menciptakan alat untuk membasmi para kepiting tersebut. Dengan dibantu yang lain, akhirnya Phillips pun selesai menciptakan alat itu. Di sisi lain, Hunter memutuskan pergi untuk menjemput partnernya, Sheriff Flanagan. Namun begitu dia sampai di tempat tujuan, sayangnya Sheriff Flanagan sudah tewas dan jasadnya dikendalikan kepiting. Dengan terpaksa, Bupati Hunter kembali membunuh Sheriff Flanagan dengan kondisi seperti itu. Let's fucking do this. Di samping itu, penyebaran para kepiting semakin luas, di mana makhluk ini berhasil menemukan tempat persembunyian Phillips dan teman-teman. Mau nggak mau, mereka harus berjuang melawan makhluk tersebut. Sampai akhirnya Phillips mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sebuah robot canggih untuk melawan Raja Kepiting, sumber dari permasalahan ini. Perlahan-lahan Phillips mengendalikan robot itu berjalan sampai ke pinggir pantai, di mana pada waktu yang bersamaan, raja dari segala Raja Kepiting itu muncul ke permukaan. Lalu perkelahian antara robot Phillips dan Raja Kepiting tak terhindarkan. Awalnya Phillips kesusahan, tapi dia pun segera mahir untuk mengendalikan robot tersebut. Di situ Phillips berhasil memukul jatuh Raja Kepiting itu, tapi makhluk ini begitu kuat dan bangkit kembali dengan kondisi yang marah. Phillips mengeluarkan beberapa kemampuan robotnya, namun meskipun begitu, makhluk ini tetap bisa bertahan dan mendominasi pertarungan. Di waktu yang bersamaan, Hunter datang. Di situ dia sengaja loncat dari mobil untuk membantu penyerangan terhadap monster tersebut. Tepat pada sasaran, mobil itu berhasil meledak sehingga sedikit membuat monsternya tumbang. Dengan kesempatan itu, Phillips mengeluarkan lasernya untuk melakukan serangan terakhir. Alhasil serangannya tidak sia-sia. Phillips menang dan si monster pun kena serangan telak dan tewas. Kemudian Phillips keluar dari robot dalam kondisi selamat. Hunter, Maddie, Anna, dan Radu bersorak kesenangan. Lalu pada adegan terakhir, terlihat sekarang Phillips bersama Maddie sebagai asistennya tengah mengendalikan robot ciptaannya itu untuk membasmi para kepiting yang berhasil bermutasi menjadi raksasa. Dan film pun selesai.
Nah, itulah alur cerita dari film Crabs. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya.